tentang PHK. Wah, ini PHK yang lagi banyak nih ya tahun-tahun sekarang. Bagaimana hukumnya PHK, bagaimana situasinya sekarang. Kawan-kawan, sobat-sobat maestro boleh berpartisipasi melalui WA ya 082126709977. Sekali lagi 082126709977 ya. Kita akan bahas di sini bersama, berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan atau bergabung di YouTube channel yang tersedia di maestro.com ya. Nah, bagaimana tentang PHK ya? PHK atau pemutusan hubungan kerja ini sedang resesi tampaknya sekarang. Tren pengangguran PHK per Februari 2025 aja tercatat ya di Jawa Barat itu 1,81 juta orang, meningkat 1,79 juta pada Februari 2024. Jadi sekitar kurang lebih 1,04%. Ya, memang tingkat pengangguran terbuka tipis ya, menjadi 6,74% dari sebelumnya 6,9. Ini realisasi PHK di tahun 2024 sebanyak 26.820 pekerja terdampak ya. Jadi ini sungguh meresahkan ya. Karena di awal tahun 2025 Bang Sutarjo, gelombang PHK mulai meningkat tajam ya. Ya, Mencakup perusahaan besar dan industri padat karya ya. Kita tahu tentang Sritek ya, yang ya, akhirnya juga ownernya tergiring pidana ya. Pada Juni 2025 tercatat sekitar 1.609 tenaga kerja menjalani PHK di Indonesia ya. Dari jumlah tersebut, nah ini Provinsi Jawa Barat Bang Sutarjo menyumbang sekitar 28,59% wih, atau setara lebih dari 460 pekerja. Nah, memang provinsi kita ini PHK-nya tertinggi ya, karena memang banyak industri ya. Ini tentunya Sobat Maestro menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum terhadap pekerja, terutama pemenuhan hak-hak normatif ya, seperti pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak ya. Nah ini eh, angka PHK itu memicu pertanyaan ya terhadap efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dan implementasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlunya pendekatan perlindungan hukum pasca PHK. Nah, Bang Sutarjo, kami mencatat di sini faktor-faktor penyebab utama PHK ya. Satu, penutupan restrukturisasi pabrik PT Sanken ya di mm, Cikarang, Jawa Barat, Juni 2025 PHK 459 pekerja. Luar biasa. Dan yang lebih besar lagi ada PT Danbi Internasional di Garut dinyatakan pilot. PHK-nya nggak tanggung-tanggung 2.079 pekerja pada Februari 2025. Ini masih di tahun 2025. Bapintri di Cimahi nih, Sritek Group termasuk tutup mengecilkan operasional jadi 267 pekerja. KFC ya, Indonesia mem-PHK 2.274 pekerja akibat penutupan 47 gerai ya, mm, dengan logonya jagonya ayam. Wah, itu KFC saja mengalami PHK besar-besaran ya. 47 gerai itu tidak sedikit ya. Jadi apa sebenarnya penyebabnya ya? Beberapa ada biaya tenaga kerja, kebijakan upah, pelemahan daya beli ya, ketidakpastian investasi dan keamanan usaha itu termasuk. Bahkan Apindo Jabar menekankan bahwa masalah kebijakan fiskal, ketidakpastian iklim usaha membuat investor ragu merangsang perusahaan keluar dari Jabar dan memicu PHK. Itu beberapa eh, dampak ya yang bahkan Apindo sendiri eh, menyoroti ini. Iklim usaha investor ragu, beberapa loncat lagi nih ke negara yang lain ya seperti Thailand ya, Vietnam. Mungkin biaya lebih murah ya, secara fiskal juga mendukung di sana. Nah, bagaimana dengan dampak seperti SPSI ya, menyebut dua kasus terbesar awal tahun PT Danbi yang tadi saya sebutkan, ya, Alena Tech juga potensi lebih 7.000 PHK. Kebayang itu Pak Sutarjo ya. ya, Belum termasuk sektor informal terdampak secara diam-diam ya.
ada yang namanya Lembaga Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat sekitar 13.800 pekerja tekstil terkena PHK pada paruh pertama tahun ini. Sebagian besar berada di luar Jabar karena Ya, konsentrasi industri tekstil di provinsi ini. Jadi apa sebenarnya faktor utama dampak terhadap PHK? Kita bisa kebayang penutupan pabrik, restrukturisasi, ya, iya, kebijakan-kebijakan pelemahan permintaan konsumen, deflasi, konsumsi menurun, ya. Akhirnya ya PHK sebagai opsi, ya, efisiensi. Nah, apa bisa disimpulkan di sini? Tahun 2025 menjadi tahun krusial bagi pasar kerja Jawa Barat. Meskipun investasi tercatat meningkat, gelombang PHK tetap tinggi terutama di sektor padat karya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, pabrik-pabrik iya, tekstil itu sebenarnya sudah lama, bukan 2025 saja ya, 3 tahun ke belakang juga sangat banyak yang menutup pabriknya ya. Nah ini tentunya berdampak kepada pengangguran, kemiskinan di Jabar semakin tinggi ya. betul Bang. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional katanya tetap diproyeksi 5%. Ya, kembali lagi rakyat yang di bawah yang sangat menderita ya. Tentunya PHK ini Pak Sutarjo sangat memprihatinkan ya. Betul, Karena buat rakyat-rakyat kecil ini ketika di PHK itu seperti mengalami neraka ya. betul. Apalagi memang perlindungan kepada para buruh ini sangat, walaupun sudah ada hukumnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tetap saja Betul Bang. terjadi apa namanya PHK yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, yang entah itu demonstrasi besar-besaran ya, Iya, terutama May Day ya, itu entah itu apa namanya dampaknya terjadi kriminalitas di mana-mana. Nah, baiklah karena kita memang bukan ahli sosial, tapi memang kompleksitas dari PHK ini bukan hanya dilihat dari segi hukum, tapi sosiologis juga, iya, ya, psikologis, dampaknya kemana-mana. Nah, tapi mari kita soroti secara hukum, Bung Sutarjo. baik, Apa sih dasar hukum normatif yang mengatur PHK dan hak-hak pekerja yang terkena PHK? Ini akan kita soroti. Terus bagaimana implementasinya di baik negara Bang. kita ini ya? Terus apa hak-haknya dan dampak hukum sosial, psikologis, ya. Ini memang mau kita bahas. Jadi sobat-sobat maestro di dalam penyuluhan hukum kali ini bisa berpartisipasi ya melalui WA 082126709977. Sekali lagi 082126709977. Ya, kita akan bahas apa dasar hukumnya Bang Sutarjo ya. Apakah ada dasar hukum yang baru tentang terkait PHK ini di ranah hukum pengaturan di negara kita ini? Silakan Bang Sutarjo. Terima kasih Bang Badia atas kesempatannya. Terima kasih juga buat sahabat Maestro. Ya, berbicara terkait dengan pengakhiran hubungan kerja ini sangat menarik Bang. Ya, Karena dari kita hidup pasti selalu berhubungan dengan pekerjaan. betul, Nah, bahkan setiap manusia tidak lepas daripada pekerjaan. betul, Baik itu dari usahanya pribadi atau dia mempunyai pekerja sendiri. Hmm. Jadi kita lihat ini dari dua sisi dulu Bang. Jadi bukan hanya pekerja tapi Bukan hanya pengusaha pekerja, juga ya. pengusaha juga. Betul, betul, Karena kita tahu tidak mungkin ada pekerja kalau tidak ada pemberi pekerja. betul, betul. Nah, sekarang memang aturan dasar yang ada Hmm. di negara kita itu tentunya kita Hmm. berpatokan kepada Undang-Undang Dasar, yaitu di pasal 28 jelas Ya. dikatakan bahwa setiap orang itu harus mempunyai hak untuk pekerjaan. Hmm. Dan diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 itu tentang ketenagakerjaan, Bang. 2003 ya tentang ketenagakerjaan. 2003. Ya. Saat ini kita kenal juga dengan Cipta Kerja, Hmm. yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hmm. Yang ada juga itu tentang penetapan upahnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta tentang Cipta Kerja juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Hmm.
yang peraturan pelaksananya itu ada itu PP 35 dan tentang Ya, pesangon ya, ya, dan PP ya. 36 tentang pengupahan. Tahun Semua 2021 tahun ya. 2021. Hmm. Sebelum kita masuk tentang PHK ini Bang, kita Ya. melihat dulu dari gejolaknya ini wabah COVID-19 Bang. Hmm. Mundur ke belakang ya. Mundur ke belakang. Kenapa? Karena kita lihat wabah COVID-19 ini berdampaknya bukan hanya kepada individu ya, bahkan Betul, perekonomian negara. betul. Termasuk bukan hanya negara Indonesia, semuanya berdampak. Hmm. Khususnya sektor-sektor pengusaha, kalau ojek online itu langsung tutup total, tidak Hmm. bisa ada penghasilan langsung. Betul, Nah, bagaimana dengan pasangannya, kan begitu Bang. betul. Begitu juga dengan sektor industri. Nah, sektor industri ini memang bisa melakukan bertahap pemutusannya. Hmm. Tetapi dalam melakukannya juga kan kita tahu bahwa ada juga Hmm. diskri untuk pertemu, karena nggak bisa Hmm. kan, dulu dilarang kan, Hmm. sehingga produksi juga sulit untuk Hmm. memproduksi. Hmm. Jadi ini adalah alasan satu utama juga yang berdampak saat ini, masih ada berdampak. Hmm. Nah, hanya jika kita lihat dari wabah COVID-19 ini, Hmm. tambah lagi dampaknya, alasan pemutusan hubungan kerja ini selain wabah COVID ini yang berdampak saat ini, tadi apa yang dikatakan Bang Badia, Hmm. itu terkait dengan naiknya kebutuhan hidup, Hmm. yaitu dengan upah minimum kabupaten atau kota ya. Ya. Kalau dulu upah minimum regional, di Hmm. mana sekarang upah minimum provinsi itu juga ditarik dari data statistik. Tadi dikatakan kan naiknya inflasi juga ya. Hmm. Eh, Ya. Hanya ketika naik upah ini juga akan berfaktor kepada penjualan tadi Bang. Hmm. Tadi dikatakan bahwa penjualan produk seperti apa, ini persaingan usaha juga, Ya, ya. termasuk dengan harga yang akan dijualkan, karena ini bersaing dengan impor yang datang. Hmm. Kita ekspor, impor yang datang juga harganya lebih murah. Hmm. Dilihat dari transportasi juga, kebutuhan dari perusahaan, bahwa Hmm. apakah tempatnya itu bisa nggak mencukupi industrinya, Betul. kebutuhan-kebutuhannya. Kita lihat kan ada 3 Bang terkait dengan Ya. perusahaan ini. Pertama SDM-nya. Nah, Ya. kita juga harus berbicara SDM ya. Ya. Minta juga gaji gede-gede. Terus SDM-nya juga tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan dari perusahaan. Betul. Kedua, bahan baku. Betul. Bahan baku juga kita lihat banyak yang dari Ya. impor ya. Hmm. Bahkan ketika kita ngirim, kita harus menjual lebih murah. Ketiga itu mesin kita. Hmm. Nah, kita kalah canggih dengan orang-orang yang dari luar ya, termasuk dari luar, kalah canggih. Yang dimana di sana kalau mesinnya sudah mungkin, kalau produksinya 10.000 sehari, di sana mungkin udah 20.000 sehari satu mesin, mungkin begitu ya. Betul. Betul. Nah, tetapi dari pemutusan hubungan kerja ini terkadang kita hanya lihat dari segi tenaga kerja. Ya. Kalau dilihat dari pekerja, memang secara aturan di pasal 151 itu ayat 1 menyatakan pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah harus mengupayakan agar Ya. tidak terjadi PHK. Harus mengupayakan. Ya. Tetapi kan tidak mungkin juga ya perusahaan mempekerjakan kalau dalam keadaan rugi. Ya. Tidak Betul. mungkin juga kan selalu dipekerjakan kalau produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Harus dilihat juga dari SDM-nya begitu ya. Betul. Kedua, terkait dengan berbicara pasangon. Dari segi pengusaha harus juga ketika melakukan PHK tidak menjadi alasan sepihak gitu. Karena kita lihat sekarang banyaknya berdampak di negara kita ya, terkait dengan kebutuhan hidup, upah yang terus-menerus naik. Terus kita lihat dari
penjualan kita makin menurun. betul. Nah, ini bukan menjadi alasan juga ya Ya, untuk padahal perusahaannya bagus nih, ya. tapi karena dilihat banyak perusahaan begitu Hmm, ya ikut juga melakukan hal itu untuk pemutusan hubungan kerja. hmm, Itu juga tidak bisa sepihak gitu ya. betul. Nah, disinilah kita butuhkan yaitu pemerintah. Pemerintah juga harus kita butuhkan sebagai menjembatani atau mediator, Hmm, sebagai penengah antara pengusaha dan hmm, pekerja. Karena ketika melakukan pemutusan hubungan kerja, hmm. pastinya harus didiskusikan, Bang. Ya, Tidak bisa sepihak hmm, seperti yang sudah dituangkan di dalam hmm. pasal 151 Ya, ya. sebentar Pak Sutarjo. Pasal 151 itu Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Ya, Undang-Undang Mungkin Ketenagakerjaan. ini koneksivitasnya dengan pasal 36 PP 35 2021. Betul, Bang Mungkin yang Badia. dimaksudkan Bang Sutarjo itu bahwa PHK itu upaya jalan terakhir ya. Upaya jalan terakhir. Istilahnya ultimum remedium ya. Betul. Ultimum remedium ya, Ultimum setelah remedium. pengusaha melakukan berbagai upaya untuk menghindari PHK. Ada beberapa ya, mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja, melakukan efisiensi ya. Betul, Bang. Ya, PHK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, itu dari dulu ya. Dari Tidak dulu. sepihak ya, harus melalui proses yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Baru bila PHK tidak terhindarkan, pengusaha wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan Iya, ya. betul. Ya, sedikit saya penekankan di sini karena kita bicara masih tentang aturan. Ya memang Pak Sutarjo, eh, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pembaharuan ya Ada dari pembaruan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 3. tentang Ketenagakerjaan ya. Pasalnya telah diubah ya, beberapa pasal, tapi undang-undang ini masih menjadi landasan awal ya. Landasan awal. Ya, nomor 13 tahun 2003 ini. Pasal 151 yang maksud Bang Sutarjo ayat 1 itu menyatakan pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK, Betul. ya kan? Betul. Ya, undang-undang ini mengatur Tetapi jarang dilihat ini, Bang. jarang dilihat. Ini kan artinya ultimum remedium itu harusnya jalan terakhir Jalan Pak ya. terakhir. Tapi di dalam prakteknya masih saja terjadi kesewenang-wenangan ya, mem-PHK ya. Nah, memang Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun 2020 ini ya tujuannya adalah menciptakan fleksibilitas bagi pengusaha namun tetap diimbangi dengan perlindungan hak-hak normatif pekerja. Iya. Ada beberapa perubahan penting nih Bang Sutrayo terkait PHK ya. Iya, Penyederhanaan prosedur PHK ini penting ya. betul. Tetap mengedepankan musyawarah, tapi Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi pengusaha. Nanti kita lihat sampai sejauh mana fleksibilitasnya ya. Baik. Penyesuaian besaran pesangon, terdapat perubahan dalam formula perhitungan pesangon, uang Iya. perkahwinan masa kerja dan uang penggantian hak ya. Ada lagi Bang Sutarjo, perlindungan hak normatif. Undang-undang ini memperkuat perlindungan hak normatif termasuk dalam prosedur PHK, jaminan sosial serta menguatkan sanksi. Ada sanksi nih ya Ada. bagi pengusaha yang melanggar. Terus ada tadi sedikit disinggung Mas Sutarjo tentang PP 35 2021. Ya. Nah, ini yang sering ini kita bisa fokus ke sini ya. Balik lagi nanti karena banyak peraturan perundangan. Ini tentang apa PP 35 2021? Perjanjian kerja waktu tertentu atau istilahnya PKWT ya. PKWT. Ini alih daya, waktu kerja, waktu istirahat sampai kepada pemutusan hubungan kerja. Ya. Nah, ini aturan-aturan turunan nih Bang Sutarjo dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini lebih detail katanya ya, mengenai jenis PHK, alasannya, prosedur, perhitungan hak. PP ini mengatur juga tentang kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian PKWT ya. Seperti yang Bang Sutarjo tadi singgung ya. Tapi intinya Sobat Maestro, di sini komponen hak pekerja itu ya yang tidak berubah ya Bang Sutarjo, ada uang pesangon,
ada uang masa kerja, ada uang penggantian hak. Penggantian hak. Ya, pesangon kita tahu semua, penghargaan masa kerja tahu berapa lama, ya kan. Ada lagi yang sering dilupakan, uang penggantian hak ya. Misalnya cutinya nggak diambil, Cutinya. itu ketika di PHK bisa dikompensasikan ya. Hak Betul. cutinya gimana? Nah ini banyak juga dilanggar oleh para pengusaha itu. Ada yang ditambahkan Pak Sutarjo? Ya, Silakan. terima kasih Bang Badia. Terkait dengan PP 35 ini ya, memang ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan. Tetapi ada juga yang belum menerapkan, Pak. Terkait dengan perjanjian kerja bersama. Jadi setiap perusahaan itu biasanya ketika sudah mempunyai serikat pekerja, baik itu satu atau dua, itu biasanya melakukan perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan. PKB ya. PKB. Atau ada peraturan Ya, perusahaan juga ya. aturan perusahaan. Kalau kita melihat dari peraturan, tentunya PKB tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tetapi secara prakteknya, ini banyak secara prakteknya ya. Saya tidak menyatakan mungkin ada oknum. Kalau yang besar-besar mungkin TBK dan sebagainya pengawasannya sudah ketat. Tapi perusahaan-perusahaan kecil itu masih mengikuti apa yang diperlukan dengan perusahaan. Dan juga pekerja juga mau tidak mau terkadang mengikuti PKB karena apa, daripada tidak mempunyai pekerjaan, Ya, mungkin begitu betul. ya. Terpaksa Nah, ya. terpaksa. Kayak semacam perjanjian standar Perjanjian standar, benar Pak. gitu ya. Take out or leave it gitu ya. Iya, kalau enggak ya sudah nggak usah Betul. kerja kan begitu. Tapi kalau nggak salah Bang Sutarjo, memang PKB juga harus didaftarkan ya resminya Didaftarkan ya, resmi ke Dinas Tenaga Kerja ya. Dinas Tenaga Kerja. Nggak bisa sembarangan pengusaha bikin PKB begitu aja berlaku ya. Betul ya. betul. Tetapi terkadang kan di PKB kita lihat karena ini berhubungan dengan pasangon, gaji dia berapa, kan gitu Bang. Contohnya, kalau gaji sebulannya di bawah UMR Ya. atau UMP ya, atau UMK lah. Contoh kita 3 juta lah, hampir 4 juta sekarang Kota Betul. Bandung. Tapi perusahaan itu hanya 2.500.000 dan sudah disepakatin kan 1 bulan upah kan begitu Bang. Betul. Pasangannya 1 tahun 1 bulan upah, 1 tahun sampailah 2 tahun 1 bulan upah kan begitu. 2 tahun 2 bulan upah. Nah berarti upah yang dijalanin bukan upah UMK atau upah provinsi yang sudah ditetapkan. Berapa gaji dia? Itu pun upah pokok, tidak dihitung dari tunjangan dan sebagainya. Karena ini berhubungan dengan ketika dia PHK berapa yang dia dapat kan begitu Bang. Dihitungnya dari upah pokok. Ya. Dihitung dari upah pokok yang sudah ada di PKB. Kalau sudah ada di perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dan perusahaan, tentunya mereka harus memakaikan sesuai dengan PKB. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari PP 35. PP 35 tahun 2021 ini di mana pemutusan hubungan kerjanya dia sudah tidak lagi seperti Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Karena kalau kontrak sebenarnya dia sudah dapat. Jadi ketika kontrak, kalau dulu kan kontrak tidak dapat Pak. Tidak dapat upahnya. PKWT maksudnya. PKWT. PKWT waktu tidak tertentu waktu tertentu. Waktu tertentu. Nah, kalau di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu pasangon untuk kontrak itu jarang sekali diberikan. Dan rata-rata tidak ada. Kalau di PP 35 ini itu harus diberikan. Kalau 1 tahun diberikan 1 bulan gaji sesuai dengan kontraknya. Tetapi ada juga risikonya, kebalikannya. Kalau kontraknya contohnya 1 tahun, tapi dia baru menjalankan 6 bulan, berarti ada spare nih 6 bulan nih. Spare 6 bulan yang belum dijalankan masa kontraknya.
pekerja harus mengembalikan, Ah, pekerja harus mengembalikan kepada perusahaan. mm. Karena dia Dampak tidak sanksi tidak memenuhi memenuhi 6 bulan itu 6 ya. bulan itu kontrak kerjanya. Hmm. Ini kembali lagi kepada perusahaan apakah mau menuntut dan tidak Jadi ya. seperti perjanjian perdata lah ya, Ya, perjanjian karena perdata, Bang. kontrak ya Perjanjian sifatnya. perdata, Bang. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama ada sanksinya. Hmm. Kalau pekerjanya sampai full kontraknya dijalankan, dia dapat pasangon. Ya. Kalau tidak full, berarti pekerjanya harus mengembalikan kepada Ya. perusahaan. Hmm. Hmm. Itu agar tidak sewenang-wenang juga pekerja lari ya, karena biasanya kalau yang SDM-nya bagus, dilihat di sana lebih besar upahnya ya Bang ya, itu bisa saja kan pergi untuk menghindari hal itu. Betul Bang Sutarjo, memang di sini yang banyak sekali terjadi ya adalah pengusaha menghindari pesangon dengan membuat PKWT ya. Iya, Karena kalau di PKWT itu lebih ringan mungkin ya pesangonnya ya. betul, Sedangkan kalau pekerja tetap ya pasti udah dapat pesangon di situ. betul Nah, Bang. yang terjadi dalam praktek memang seringkali PKWT itu menjadi siasat ya terselubung nih dari perusahaan. PKWT itu diperpanjang terus nih. Nah, kalau nggak salah ada aturannya kalau sudah sampai maksimal 3 kali itu tidak boleh ya pekerja itu dianggap sebagai pekerja kontrak. Betul, Itu kalaupun tidak dibuat perjanjian ya itu menjadi pekerja tetap betul. otomatis. Betul ya? Betul Bang, betul. Ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 13 itu tahun 2003, kalau dia terus-menerus kontraknya selama 3 tahun atau 3 kali berturut-turut diperpanjang, wajib diangkat menjadi karyawan tetap. Artinya dia berhak menerima hak-haknya sebagai karyawan tetap, di antaranya Sebagai karyawan pesangon, tetap. uang penghargaan, masa Ya, kerja, masa ya kan? kerja karena uang pasangon pekerja tetap dengan kontrak itu jauh sekali timplangnya. Hitung-hitungannya berbeda Hitung-hitungannya ya. berbeda jauh sekali kalau kita berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ya. Tetapi kalau kita dari PP 35, Hmm. PP 35 ini tahun 2021 ini berbeda lagi, Bang. Ya. Dia bisa berturut-turut sampai 5 kali. Hmm. Bahkan bisa diperpanjang lagi terus-menerus. Oh, pekerja PKWT bisa sampai 5 kali. Bisa. Oh. Dan itu bisa terus-menerus, Bang. Jadi ketika saya di perusahaan itu banyak beberapa lah ya. Artinya cara-cara ini kalau kita di pihak perusahaan ini seperti apa caranya, ada celah hukum di Iya. sana, celah hukum yang bisa dilakukan. Hmm. Terkadang kan serikat pekerja dan pekerja itu tidak melihat kalau kita kan berpatokan kepada normatifnya. Ya. Ya. Contohnya begini, perusahaan kalau 3 kali berturut-turut kontraknya 3 tahun, ini nanti kalau ke depan jadi karyawan tetap. Karyawan tetap ini banyak, kalau SDM-nya bagus oke nggak apa-apa. Betul, Tapi betul. kalau SDM-nya kurang bagus tapi kita belum mendapatkan yang memadai, SDM-nya mau nggak mau ini harus diangkat. Sehingga kadang diputus dulu kontraknya. Ya. Putus dulu kontraknya, rekrut lagi, kontrak baru lagi. Jadi ada celah di sana. Ya. Atau dikasih dulu ini sebagai harian lepas. Jadi ada jeda. Ya. Ya. Ini juga akan menghilangkan pasangon. Pertama, pasangon kontraknya hilang. Kedua, dia hanya karyawan lepas atau borongan. Kan di sana banyak nih pekerjaan itu bisa dilakukan. Walaupun nih Pak, pekerjaan apa yang bisa harian lepas, pekerjaan apa yang bisa borongan, ada di ketentuan itu pekerjaan apa. Tetapi secara prakteknya terkadang itu berbeda. Kalau perusahaan kecil ya, kalau perusahaan betul. TBK atau yang udah besar, saya yakin lah itu sudah menjalankan sesuai dengan undang-undang. Ya. Oke, Bang Sutarjo, memang dari 3 komponen ya, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Iya. uang penggantian hak. Memang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini
dan PP 35 2021 ya. Ya, Komponen hak pekerja tadi yang 3 itu diatur dalam terutama pasal 40 pasal 40. dan 41. Jadi Ya, Sobat Maestro silakan ya baca undang-undang itu karena itu sangat penting bagi kita para pekerja, pasal 40 dan 41 ya. Tapi ya, ada yang satu Pak Bang Sutarjo yang kita jangan lupakan ya. iya, Bang. Aspek hukum yaitu tentang ini bukan hanya normatif ya, tapi gimana Iya, nih prakteknya? betul, Gimana betul. nih trennya kecenderungan putusan-putusan nih Iya, di negara kita di pengadilan atau kita kenal dengan jurisprudensi. Jadi Sobat jurisprudensi. Maestro selain hukum normatif juga tentunya Sobat Maestro kenal dengan istilah jurisprudensi. Buat kaum awam, jurisprudensi itu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus perkara yang serupa ya. Iya, Pedoman ya, ini tidak mengikat tapi seringkali jadi acuan buat para hakim terhadap putusan-putusan yang sama, misalnya tentang PHK, nah apa menjadi acuan juga. Jadi penting juga bagi para pekerja Sobat Maestro supaya tidak hanya fokus kepada normatif, tetapi juga hasil-hasil putusan ya di dalam konteks PHK ini. Ini mainkan peranan penting ternyata Bang iya, Sutarjo karena ini bisa menafsirkan menerapkan ketentuan undang-undang karena seringkali terjadi perbedaan pendapat ya. Misalnya trennya memang masih ketika PHK itu dilakukan sewenang-wenang tanpa pemberitahuan, tanpa iya, melalui bipartit ya, tanpa ada pemberitahuan ke karyawan 14 hari sebelumnya ya, bahkan tanpa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, itu kecenderungannya putusannya PHK itu putusan pengadilan dianggap batal PHK-nya. iya, batal demi Ya, hukum. batal demi hukum ya. Itu hati-hati juga buat para pengusaha, tidak bisa kita sewenang-wenang karena eh, trennya memang selalu ketika PHK itu dilakukan sewenang-wenang, putusan-putusan pengadilan langsung membatalkan ya PHK Iya, itu, memulihkan hak karyawan kembali ya. Misalnya ada putusan MA tahun 2016 Bang Sutarjo nomor 135 ini ya. PHK sepihak tanpa perundingan dan pemberitahuan kepada pekerja melanggar ketentuan pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hakim menyatakan PHK tidak sah dan pekerja berhak eh, atas upah proses. Nah, ketika saya pelajari apa itu upah proses? Upah proses itu ternyata ketika sedang proses iya, PHK, berjalannya dia ya bersengketa. ya belum ada putusan, Mm, ya belum ke pengadilan nih. Kalau nggak salah maksimal 6 bulan ya. maksimal 6 bulan. 6 bulan berhak. Nah, Berhak. ini banyak yang tidak tahu ya. Jadi Dan jarang sekali. ya, jangan takut jadi kepada para pekerja ketika dalam proses oh nanti gua nggak digaji nih. Oh Oh enggak, iya, ada perlindungan hukumnya. Itu ada. 6 bulan itu masih dikasih gaji. Betul. Tidak boleh ya karena dia nggak kerja, tapi asal ada memang kenyataan faktanya memang lagi proses Lagi nih proses. ya. Jadi 6 bulan itu sangat penting ya. Nah, Seharusnya dikasih ya. 6 bulan. Nah, terus tren berikutnya pembuktian alasan PHK ya. Jurisprudensi ini trennya di Mm, masyarakat ini pengusaha itu membuktikan ya secara jelas kuat alasan PHK. Ya kan? Karena PHK ini macam-macam nih kan. Ada PHK massal ya kan? iya, PHK massal karena pilot, ada juga perorangan pengunduran ya. diri. Efisiensi pengunduran diri ini banyak sekali ya. Ada SEMA nih di sini ya. Eh SEMA nomor 3 tahun 2015 menegaskan bahwa PHK karena kesalahan berat tidak harus menunggu putusan pidana Mm, berkekuatan hukum tetap, namun kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan di pengadilan hubungan industrial. iya, Ya, jadi kawan-kawan Sobat Maestro tetap ke pengadilan negeri, tapi khusus di sini tentang PHI ya, Pengadilan Hubungan PHI. Internasional industrial ya. Nah, kecenderungannya itu ternyata Bang Sutrajo membatalkan PHK ya oleh pengadilan yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan sah oleh pengusaha ya. Bagi pekerja yang mengalami PHK sepihak itu dapat mengajukan gugatan ke PHI Betul, ya. betul. Jadi ya aja juga yang saya sebutkan di hak atas proses ya. Terus
beda lagi PHK yang karena force majeure ya. Betul, Ya, sekarang banyak juga nih kan sebagai resesi ekonomi katakan sekarang betul. pengusaha-pengusaha lagi pilot sedang efisiensi. Satu hal dalam prakteknya seperti kita lihat misalnya pabrik apa kemarin yang besar-besaran itu Seriatek, di Jawa, Seriatek, Seritek ya. Seritek, Nah, Seritek. Seritek itu kita lihat ownernya sangat bersahaja ya dengan para karyawannya kan pada nangis apa. Wah, kita Berpelukan terharu semua ya Teletubbies. dalam zaman viral ini. Wah, ini owner yang sangat ini ya memperjuangkan apa karyawannya, ya kan? Iya, Nah, bergulirnya waktu kemudian kita tahu ya di oke. balik itu semua ternyata ada indikasi penyelewengan dana ya dari bank ya Iya, oleh Seritek beritanya ini. begitu. Wah, KPK ya kalau nggak salah ya Iya, datang. Wah, baru kita sadar di situ bahwa tidak seindah di permukaannya nih Bang Sutarjo, ya iya kan? Bang, iya. Terjadi hal-hal, wah baru sadar semua kan, termasuk kita juga netizen pada kaget semua nih. Nah ini fenomena yang sebetulnya kalau yang saya lihat Bang Sutarjo, ini salah satu hal ya, ketika terjadi PHK massal adalah pentingnya bukti audit ya Iya, terhadap iya. perusahaan itu, betul ya? Audit Keterbukaan. artinya nggak bisa pengusaha itu menyatakan gue lagi ini nih susah ekonominya nih lihat Iya, aja pembukuan nggak bisa seenaknya ya. Jadi bagi para pekerja tentunya rekan-rekan di SPI ya SPSI juga. SPSI tahu ini ya, tapi untuk pengetahuan kita memang perlu ketika pengusaha itu menyatakan mau pilot atau karena alasan efisiensi mau PHK Iya, ya harus dibuktikan iya, ya keuangannya itu diaudit secara transparan iya, bener nggak bisa ngarang-ngarang ya. Tapi ya kembali lagi Bang Sutarjo semuanya dilakukan oleh manusia ya. iya, Kalau yang mengauditnya juga dikasih ampau juga ya kan ya kita belak-belakan aja kan bisa aja kan orang awam menganggap, wah auditnya memang lagi ini. Jadi hati-hati ya tetap kita harus kritis jangan malas untuk sobat-sobat maestro para pekerja semua untuk belajar terus belajar kita saja secara praktisi ini hukum terus ya update terus iya. peraturan nambah ya ini update terus nih jangan ketinggalan ya jadi jangan jadi kita jadi bodoh nih padahal zaman yang paling mudah saat ini mengakses pengetahuan ya coba dalamin ya bukan hanya lihat-lihat Betul, di betul Bang. medsos saja kan oh hukumnya gini dalamin ya bila perlu bertanya kepada kita karena memang kita juga rindu untuk sobat-sobat maestro juga dalam penyuluhan hukum ini mendapatkan apa informasi yang valid ya secara hukum ya bukan begitu Pak Sutarjo. Betul Bang. Kalau kita berbicara jujur ini ya Bang ya. Kalau kita berbicara jujur, semua masyarakat bisa melihat keterbukaan mata sebenarnya. Hmm, Di mana pekerja itu sebenarnya di posisi yang lemah hmm, di dalam pemutusan hubungan kerja. ya. Oleh sebab itu undang-undang memberikan ada serikat pekerja. Nah, Nah, peran serikat pekerja ini seharusnya dia dapat itu membantu pekerja, terutama dalam pemutusan hubungan kerja. Itu terutama. Tapi perannya bukan hanya sebatas di situ. Dia juga harus bisa mengembangkan SDM-nya untuk membantu perusahaan. betul. Sehingga sering bertemu antara pekerja dengan perusahaan melalui serikat pekerjanya. Betul. Nah, sering sekali juga serikat pekerja ini sudah dihandle oleh sebuah oknum gitu ya. Nah, saya pernah Nah, ngalamin itu. iya. Ya, betul. Dan serikat pekerja ini menurut saya masih banyak yang baik, hanya oknum-oknumnya saja yang kurang baik. Kalau organisasinya saya pikir itu sangat baik Ada ya. ya loh Bang Sutarjo yang dia pekerja tapi dia karena di SPSI itu ya Oh, karena dia dia di serikatnya gitu ya. dia kerjaannya sibuk ngurus organisasi itu. Betul. Karena memang alasan PHK tadi kan tidak bisa diputus hubungan kerja karena urusan organisasi Ya, tadi. Dia ya, berlindungnya di sana. ya, Padahal seharusnya dia itu di sana bisa serikat pekerja karena pekerjaan. Ini ya, juga nggak bisa dipungkiri. ya. Jadi jangan hanya sebatas ngurusin
serikat. Terutama kalau udah deket 1 Mei ya. Ya, Mayday, terima Mayday. saya Mei ini. Nah, seharusnya serikat pekerja ini bisa menyambungkan antara pengusaha Apindo ya, khususnya para pengusaha dengan para pekerja, mencari win-win solusi. Di mana kita tahu tadi bahwa pemutusan hubungan kerja itu ultimum remedium, upaya terakhir yang dilakukan. Apakah itu benar upaya terakhir? Terkadang pemutusan hubungan kerja besok menerima lagi. Kan ini nggak care ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari serikat pekerja ini, memang adanya serikat pekerja ini sangat membantu untuk menentukan perlindungan kepada pekerja. Bukan hanya PHK, Bang. Tetapi juga terkait dengan hak-hak dia pada saat bekerja. Ya cuti tadi, ya hak cuti, terus seragamnya, sampai kesehatannya, yang si malam dapat apa, itu semuanya dibahas. Sehingga timbullah itu PKB. PKB ini timbul itu karena ada serikat pekerjanya. Hanya kelemahannya ini selalu pekerja itu lebih lemah dari pengusaha. Itu pasti. Makanya tadi dikatakan ketika ada pekerja melakukan pelanggaran berat, sekarang ada tadi itu jurisprudensi ya Bang ya. Jurisprudensi di mana yang melakukan pelanggaran berat ini tidak harus lagi setelah putusan dia pidananya. Tetapi dia harus melakukan gugatan kepada PHI. Hanya kepada PHI juga ada Bang syaratnya. Nggak langsung melakukan gugatan kepada PHI. Yaitu harus melakukan bipartit dulu di dalam pemerintahan Disnaker. Di sana nanti ada mediatornya. Kita tahu mediator seharusnya netral ya, dan itu wajib netral. Apalagi sekarang ya di Mahkamah Agung sudah menerbitkan bagaimana mediator itu, baik itu di polisi, di kejaksaan, di pengadilan sudah ada sekarang mediator. Mediasi. Saya sarankan sih mudah-mudahan di tenaga kerja diberikan ya kepada Disnaker ya, supaya para yang mediator yang sudah punya Badan Nasional Sertifikasi Mediator itu bisa di sana, tidak hanya pemerintah lagi, agar netral. Karena yang merasakan kan para pekerja ini Bang. Nah, ketika dia melakukan gugatan ke PHI, yang disebutnya ada anjuran. Anjuran ini yang harus dibawa. Artinya apa yang dituangkan di dalam anjuran itu nanti bisa pandangan menjadi hakim, diperlihatkan hakim. Nah, kalau ketika anjurannya tidak sesuai yang diharapkan para pekerja atau yang diharapkan dengan pengusaha, ini juga menjadi permasalahan yang timbul lagi. Itu akhirnya bisa dibawa ke pengadilan. Putusannya nanti bisa lain gitu Bang. Baik, sobat-sobat maestro, dalam waktu-waktu terakhir ini sangat ingin sekali kita terus berbicara tentang PHK, tapi ada yang penting di sini, bagaimana memang mekanisme PHK itu sendiri ya. Baik. Kita memang tanggung jawab sebagai praktisi ya. Saya mencatat beberapa hal ya setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tahapan umum ada mekanisme PHK nih, ya. Pertama seperti Bang Sutarjo bilang ya, upaya pencegahan dulu ya, pasal 151 tadi, jungto pasal 37 ya, PP 35. Betul. Antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja, pemerintah harus mengupayakan dulu tidak terjadi PHK ya. Terus penghindaran PHK ini bisa mengurangi jam kerja ya, atau hari kerja, membatasi, menghapus kerja lembur ya. Betul. Mengurangi upah fasilitas pekerja tingkat atas, tidak memperpanjang PKWT yang telah berakhir seperti Pak Sutarjo bilang, meliburkan atau tidak memperpanjang kontrak pekerja tertentu ya. Ini ada yang tadi mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, ini jangan yang di bawah ya disedeknya, yang atas pun yang di atas bisa dikurangin ya. Terus memberikan pensiun dini bagi yang memenuhi syarat, efisiensi di segala bidang ya. Baru apabila usaha pencegahan ini sudah dilakukan maksimal, barulah PHK dapat dipertimbangkan. Gitu Bang Sutarjo ya. Tapi juga harus diberitahukan maksud PHK itu sesuai pasal 151 itu ya. Memberitahukan
maksud PHK itu ya ini ada waktunya 14 hari kerja Bang Sutarjo. Betul. Ya. Ya kalau pekerja itu anggota serikat pekerja bahkan harus diberitahu kepada organisasi serikat Organisasi pekerja serikat itu ya. pekerja. Kalau dia jadi anggota. Ya, di pemberitahuannya tuh harus ada alasan ya, ada Iya, betul. perundingan ya. Setelah pemberitahuan itu ini sangat ketat sebetulnya ya. Nah, Aturan sangat bagus. betul. Ada mediator, ada konsiliator, bahkan arbiternya ya di pasal 152 ya. Baru kalau tidak tercapai itu semua mediator di Dinas Ketenagakerjaan ya. Iya, Nah, di situ barulah bisa gugatan ya. gugatan. Yang Bang Sutarjo tadi bilang saran dari Dinas Tenaga Kerja tidak tidak diikuti, maka boleh diajukan gugatan ya, paling lama 10 kerja sejak anjuran ya. Anjuran. Mediasi itu dilakukan. Nah, disitulah peran PHI ya. Peran PHI untuk mensidangkan, memutus ya, banyak contoh Bang Sutarjo putusan-putusan PHI ya. Tapi terutama yang penting di sini Bang Sutarjo, beban pembuktian alasan PHK itu ada pada pengusaha Ada. ya, bukan pada pekerja. Iya. Ya kan? Bukan pada pekerja. Nah, baiklah, di penghujung ini mungkin ada ditambahkan oleh Bang Sutarjo apa sih yang paling penting dalam fenomena PHK ini ya, dalam hukum kita ini. Silakan. Baik Bang Badia, peran penting itu yang pertama bagi pekerja, jika nanti di PHK harus benar-benar melihat alasan-alasan PHK-nya. Betul. Kedua, tidak semata-mata cepat untuk menandatanganin apapun surat-surat dari perusahaan. Betul. Karena itu berdampak kepada nanti dia melakukan gugatan kepada PHI. Yang kedua, kepada pengusaha nih. Pengusaha juga harus melihat dari aturan. Banyak pengusaha itu yang baik, Pak. Tetapi kadang para manajer dan sebagainya itu mungkin oknum ya, agar terlihat hebat dan sebagainya. Ternyata perusahaannya juga mampu. Banyak itu perusahaan yang baik, yang mampu. Ya dia melakukan biar kelihatannya keren mungkin dan sebagainya. Mungkin bisa dilihatkan kepada pekerja, khususnya manajer-manajernya, mana yang benar-benar pantas, yang manusiawi, ya dilakukanlah. Karena baik itu pengusaha, pekerja maupun pemerintah, kita sama-sama membangun negeri ini untuk lebih baik. Ya. Itu baik, Bang. Bang Sutarjo, terima kasih atas pemaparannya. Sedikit dari saya, memang pengalaman betul seperti Bang Sutarjo, jangan cepat-cepat menandatangani ya. Iya. Jangan cepat-cepat, karena ternyata mekanismenya sangat ketat nih ya. Iya. Jangan takut untuk bertanya dulu. Betul. Ya, kepada kita, kepada siapapun, cari tahu sebelum menandatangani. Karena memang dalam prakteknya berbagai teknik nih dilakukan oleh seorang HRD ya. HRD, padahal perusahaan itu baik. Ya, gitu. tapi jangan takut juga ketika tanda tangan itu bisa dibuktikan karena terpaksa, ya itu bisa batal juga PHK-nya. Iya. Bang Sutarjo ya. Betul, Bang. Jadi itu kalau tanda tangan, kalau udah tanda tangan tetap jangan menyerah. Kalau itu bisa buktikan dalam keadaan terpaksa, bisa dibuktikan, ya itu bisa batal juga. Baiklah, sobat-sobat maestro yang terkasih, biarlah kami dari PGI juga memang sangat mensupport, berhati-hati dan tetap semangat bekerja ya dalam kondisi ekonomi yang lesu ini. Tapi pada intinya buat kita sebagai seorang Kristen, bekerja dimanapun, bekerja seperti untuk Tuhan. Betul. Ya kan? Satu kata, Bang. Semangat kita itu memang nggak ada lelahnya kan kalau peraturan ya. Tetapi kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan ya, kita akan dibimbing Tuhan ya. Semangatnya kita tetap karena Tuhan akan membawakan kita kepada hal-hal yang mungkin tidak terduga ya. Dan buat teman-teman nih Bang Sutarjo, Sobat Maestro yang sedang di PHK, kita berdoa semua jangan cepat putus asa ya. Banyak anak muda sekarang merintis pekerjaan yang baru ya.
Jadi kami sangat dukung dan kita saling mendoakan. Tentunya masih banyak hal lain pingin kita obrolkan, diskusikan, tapi karena waktu juga kita berpisah sampai pada ini. Sekali lagi terima kasih Bang Sutarjo atas waktunya. Terima Ya, kasih. kami dari PGI Komisi Hukum ya, salam juga dari Bang Togu, dari kawan-kawan yang lainnya, dari Bang Ben juga yang hadir di sini. Halo Bang Ben ya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu kata Bang buat Ya, pekerja, untuk semua para pekerja dimanapun saudara bekerja, cintailah pekerjaannya. Untuk amin. pengusaha, semoga lancar semua usaha agar negara ini makin maju. Terima kasih Amin. Bang. Terima kasih.